Rara dan Arif adalah pasangan muda yang baru menikah 6 bulan di sebuah dusun kecil di Gunung Kidul, Yogyakarta. Mereka hidup sederhana, menumpang tinggal di rumah orang tua Rara. Tapi setelah menikah, tekanan datang dari ekonomi, dari tetangga, dari ibunya sendiri. Kowe lanang toh, kok iso dibiayai wong wadon? Ojo ngelemrah, urip kudu wani tanggung jawab. Itu kata ibunya Rara. Karena desakan itu, Arif akhirnya memutuskan merantau ke Kalimantan, menjadi penambang emas ilegal di tengah hutan. Di tengah yang katanya nyawa pun bisa hilang tanpa jejak. Janji ya mas, 1 tahun ojo lali bali, ojo lali karo aku. Iya dek, aku bakal bali ben awakmu ora dadi geguyuan karo wong kampung. Tambang tempat Arif bekerja tersembunyi jauh di dalam hutan Kalimantan. Tidak terdaftar di peta, tidak ada sinyal, tidak ada jalur evakuasi. Para pekerja menyebutnya lubang iblis karena lebih banyak yang hilang daripada yang kembali. Tetapi Arif tidak punya pilihan lain karena tidak punya keahlian khusus. Arif terpaksa melakukannya. Di sanalah Arif bekerja siang dan malam, menyekop tanah basah dan menyaring serpihan emas. Sampai suatu hari tambang itu runtuh dan Arif terkubur bersama 3 pekerja lainnya. Para pekerja lain ketakutan. Mereka menangis, tapi mereka tidak bisa apa-apa. Sudah, jangan cari mayat mereka. Kita tidak punya banyak alat untuk menunjang. Kalau kita ikut masuk, kita juga bisa mati. Itu kata Pak Guntur, mandor dari proyek ini. Tidak ada upacara, tidak ada jenazah yang ditemukan, hanya ucapan doa yang mereka panjatkan. Rara menunggu kabar Arif dengan sangat cemas. Dia menangis dan berdoa setiap malam. Telah 1 tahun berlalu, tapi Arif tidak pulang. Rara tetap menunggu. Setiap malam ia menyalakan lampu teplok. Setiap malam ia berdoa. Hingga suatu malam hujan, seorang pria berdiri di depannya dan mengetuk pintu. Basah kuyup, membawa tas usang, dan wajahnya sangat pucat. Mas Arif. Rara menangis lalu memeluknya. Mertuanya juga menangis. Tak ada yang tahu bahwa yang berdiri di depan itu bukanlah Arif yang mereka kenal. Rara merasa bahagia, tapi ada yang ganjil. Arif yang sekarang tidak pernah tidur lebih dari 2 jam, tidak pernah terlihat makan nasi. Tubuhnya selalu dingin meski siang yang terik, dan matanya selalu memandang kosong, seolah hanya kulit di atas kehampaan. Tapi cinta membuat Rara menutup mata. Mereka hidup bersama lagi sampai setelah beberapa bulan Rara hamil. Pak Guntur, mandor tambang, mulai sering mimpi buruk. Dia merasa bersalah. Dia selalu gelisah dalam tidur malamnya. Pernah ia bermimpi, ia melihat Arif berdiri di ujung tambang. Matanya penuh darah dan tubuhnya tertimbun separuh. Mulutnya selalu berkata, minta tolong, bilang kepada istrinya supaya dia merelakan kepergiannya. Guntur yang merasa bersalah, ia memutuskan melakukan hal yang tak pernah ia lakukan selama ini. Ia mencari rumah alamat Rara di Gunung Kidul, dan ketika sampai, Guntur kaget. Arif ada di sana. Dia duduk di teras dengan pandangan kosong. Guntur terbata-bata.
Dia tidak bisa mengucapkan apapun. Kemudian dia menemui Rara. Dia menceritakan semua yang terjadi. Dia menceritakan semua yang terjadi kepada Rara. Tetapi Rara tidak percaya. Dia malah menuduh Pak Guntur mengada-ada. Guntur sudah mencoba memperingatkan Rara. Ia menceritakan apa yang terjadi di tambang waktu itu. Tapi Rara tidak percaya dan mengusirnya. Guntur tidak menyerah. Malam harinya, Guntur bermalam di masjid dekat rumah. Dan malam itu pula, ia melihat sesuatu. Lewat celah jendela rumah Rara, ia melihat Arif berdiri menatap cermin. Tapi pantulannya tidak ada apapun. Hanya bayangan gelap menggeliat seperti kabut hidup. Kemudian 7 bulan setelah kepulangan Arif, Rara melahirkan. Anak itu tidak menangis saat lahir. Matanya tak berkedip dan kulitnya pucat daripada anak manusia biasanya yang merah. Guntur kembali datang. Ia membawa 2 orang kiai. Tapi sebelum mereka sampai rumah Rara terbakar. Dan dari dalam api, mereka dan warga melihat sosok hitam merayap ke atap rumah sambil menggendong bayi, kemudian menghilang ke arah hutan. Arif dan bayinya tak pernah terlihat lagi. Sedangkan Rara ditemukan di tepi hutan, masih hidup, tapi dia tak sadarkan diri. Hingga kini Rara dibawa ke panti jiwa di daerah Wonosari. Dia suka berbicara sendiri, menyanyikan tembang Jawa sambil memeluk guling seolah sedang menggendong bayinya. Dia selalu mengikau, "Mas Arif, bentar lagi pulang. Mas Arif, sebentar lagi pulang, Dek."